Halo para pecinta bola, jumpa lagi bersama kami di Bastian Channel. Kali ini kami akan menceritakan sejarah klub kaya raya asal Prancis yaitu Paris Saint-Germain (PSG). Bagi yang belum subscribe, silahkan pencet tombol merahnya. Selamat menyaksikan. Mau jadi fans PSG? Kenali sejarah hingga legenda klub baru Lionel Messi di sini. Lionel Messi telah menjadi bagian skuad Paris Saint-Germain (PSG). Kedatangannya disambut antusias oleh para fan klub ibu kota Prancis itu. Namun di sisi lain, bukan tak mungkin akan bermunculan fans PSG baru usai lapu logam rapat. Messi resmi menutup buku kisahnya bersama Barcelona. Ia menatap lembaran baru bersama PSG. Perpindahan sang pemain dari blaugrana ke Les Parisiens berpotensi menimbulkan efek domino. Dalam arti, para penggemar Messi boleh jadi kini juga akan menjadi pendukung PSG. Followers Instagram PSG naik sebesar hampir 5 juta dalam kurun waktu 48 jam setelah Messi merapat. Pada story ini, kami akan memaparkan segala hal tentang PSG yang mesti kamu pahami jika ingin jadi fans baru. Sejarah Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain adalah klub yang terbilang masih muda. Klub ini didirikan pada 12 Agustus 1970. Tepat 51 tahun yang lalu, isi ayah sekaligus agen Lionel Messi, bahkan lebih tua dari mereka. Ini mulu 3 tahun. PSG bisa eksis karena ada sekelompok pengusaha ambisius yang ingin membentuk tim sepak bola besar di Paris. Tadinya, ada 2 klub ibu kota Prancis, Paris Football Club milik pengusaha Guy Crescent dan eksekutif olahraga Pierre Nangouillet, serta Stade Saint-Germain ini mantan pesepak bola Henri Paterla. Real Madrid memainkan peran besar dalam pendirian PSG? Bagaimana bisa? Jadi sebenarnya, 3 orang disebut di atas sudah memikirkan niat membangun klub sepak bola besar sejak 1969. Akan tetapi, mereka terjebak dalam masalah pembiayaan. Hingga akhirnya, mereka bertemu dengan Presiden Real Madrid 1943 hingga 1978. Santiago Bernabéu de Esta, sosok yang namanya kini diabadikan. Jadi nama Stadion Los Blancos itu memberi inisiatif kepada ketiganya untuk memulai kampanye crowdfunding sebagai solusi terbaik membentuk tim baru. Singkat cerita, ada 20.000 orang menandatangani petisi terkait ide pembentukan klub baru. Akhirnya, 2 klub tadi bergabung menjadi Paris Saint-Germain pada 17 Juni 1970. Ini momen bersejarah karena pertama kalinya dalam sejarah sepak bola Prancis, para fan berkontribusi secara finansial dalam pembuatan klub sepak bola. Lalu, kenapa kok tanggal hari jadi 12 Agustus? Karena baru pada tanggal itu di tahun yang sama, PSG diresmikan dengan dibentuknya Asosiasi Sepak Bola Paris Saint-Germain. Nama lainnya Asosiasi Lois 1901. Organisasi ini mengelola kegiatan amatir dan profesional klub PSG selama 2 dekade. Kemudian semuanya berubah ketika PSG dibeli oleh Canal Plus pada Mei 1991 sebelum musim 1991 atau 92. Mereka menciptakan Société Anonyme Sportive Professionnelle Le Paris Saint-Germain Football Club. Nah, untuk sekarang, apakah Asosiasi Lois 1901 sudah bubar? Belum, ini mereka tugasnya mengurus akademi PSG. PSG memulai petualangannya di kompetisi sepak bola Prancis dari Divisi 2. Kini namanya Ligue 2. 1970 atau 71 dan langsung jadi juara di musim pertamanya itu. Jarmon menjadi salah satu pemain bintang mereka dengan mengemas 11 gol. Artinya, PSG berhak main di Divisi 1 Liga Prancis, kini Ligue 1. Mereka mengakhiri musim 1971 atau 72 di urutan 16 dari 20 peserta. Harusnya mereka tidak terdegradasi, namun karena finansial yang buruk mereka didegradasikan. Sebenarnya, Dewan Kota Paris sudah menawarkan bantuan dana 850,000 francs untuk melunasi utang klub dan menjaga spot di Divisi 1 dan sebagai gantinya, nama tim diubah jadi Paris Football Club. Namun, Paterla menolak. Ini memicu pecah kongsi pada 20 Juni 1972. Crescent dan Guit membentuk kembali Paris FC. Paris FC tetap di Divisi 1 dan memakai Stadion Parc des Princes. Sementara PSG menjadi klub amatir dan secara administratif diturunkan ke Divisi 3. PSG tidak menyerah dengan kondisi mereka.
PSG bahkan sudah bisa kembali bermain di Divisi 1 pada musim 1974 atau 75. PSG lalu meraih 2 titel perdana mereka, Coupe de France pada 1982 dan 1983. Dominique Rocheteau dan Safo System menjadi bintang mereka kala itu. Pada musim 1985 atau 86, mereka menjuarai Divisi 1 Liga Prancis untuk kali pertama. PSG kian bersinar usai dibeli Canal Plus. Mereka menikmati masa-masa emas di era 90-an dengan menyabet 8 gelar juara dari 1992 hingga 1999. Salah satunya titel Liga Prancis 1990, 3 atau 94 dan Piala Winner 1995 atau 96. Pada era itu PSG diperkuat sejumlah pemain-pemain hebat. Sebut saja Raisol Xavier de Oliveira, David Gino, George Weah, Patrice Lok, hingga Marco Simon. Nicolas Anelka bahkan sudah menimba ilmu di PSG. Setelahnya PSG masuk era ke-8. Mismanagement dan perpecahan dari pemilik Canal Plus menjadi biang keladi. Mereka menjadi klub mediocre. Canal Plus menjual PSG ke Colony Capital, Butur Capital Partner, perusahaan ekuitas swasta, dan Morgan Stanley. Bank investasi pada 2006, Colony Capital, perusahaan investasi internasional asal Amerika Serikat, membeli saham Morgan Stanley di klub untuk menjadi 95%. Meski demikian, PSG tetap bisa bertahan di divisi teratas Liga Prancis dalam waktu 2000 hingga 2011. Mereka bahkan bisa menggamit 3 trofi Coupe de France dan 1 trofi Coupe de la Ligue serta 1 Piala Intertoto. Pero Paul tak menjadi ujung tombak andalan hingga akhirnya masa terang itu kembali datang. Qatar Sports Investments (QSI), organisasi pemegang saham tertutup yang didirikan pada 2005 dan berdomisili di Doha, membeli PSG pada 2011. Bos mereka, Nasser Al-Khelaifi, otomatis juga menjadi bos PSG setelah akuisisi resmi. Sisanya adalah sejarah. Sejumlah pemain bintang direkrut dalam kurun waktu 10 tahun. Ada Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani, Thiago Silva, Angel Di Maria, juga Marco Verratti. PSG bahkan membuat rekor transfer pemain termahal dunia untuk Neymar pada 2017 dengan harga 222 juta euro dari Barcelona. Semusim berselang mereka mempermanenkan Kylian Mbappe dengan mahar 180 juta euro. Jadi 2 pemain termahal dunia sekarang ada di PSG. Hingga 2021, total sudah ada tak kurang dari 27 trofi juara yang berhasil diraih. Akan tetapi, semuanya adalah trofi kompetisi domestik. PSG boleh saja merasa menjadi raja kompetisi Prancis saat ini. Namun, mereka belum bisa berbicara banyak di Eropa. Pencapaian terbaik mereka adalah runner-up Liga Champions musim 2019 atau 20. Ini, Lionel Messi telah resmi didarahkan. Dengan bantuan sang mangga bintang Argentina, PSG layak diperhitungkan sebagai kandidat juara Liga Champions. Daftar pemain legenda PSG 1. Jean Martino 2, Sylvain Armand 3, Paulo Gun 4, Mustafa Dalab 5, Dominique Rocheteau 6, Safo System 7, Ronaldinho 8, Pedro Porro 9, Raisol Xavier de Oliveira 10, David Ginola 11, George Weah 12, Patrice Lok 13, Marco Simon 14, Zlatan Ibrahimovic daftar prestasi juara Paris Saint-Germain, PSG 1, Liga Prancis Ligue 1 atau Division 1, 92. Coupe de France 14, rekor terbanyak 3. Coupe de la Ligue 9, rekor terbanyak 4. Trophée des Champions 10, rekor terbanyak 5. Piala Winner 1, Piala Intertoto 1.